Tabea. Saya Hendrik J. George Franz MPD. Tugas 1.1.A.8 Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu dan untuk kecakapan hidup secara lahiria dan batinia. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrati yang dimiliki agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. 5 dasar pendidikan. 1. Menuntun. 2. Tempat persemaian benih. 3. Kodrat alam, kodrat zaman. 4. Budi pekerti. Dan 5. Beriman. Yang pertama, menuntun. Guru hanya dapat menuntun tumbuh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 2. Tempat persemaian benih. Guru sebagai petani, murid sebagai benih. Petani menanam dan merawat tanamannya. Guru juga menumbuhkan potensi yang ada pada setiap murid. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, karakter, dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, tiap anak memiliki karakter masing-masing. Jadi sebagai guru kita tidak dapat menghapus sifat dasar, tetapi kita dapat membimbing murid agar muncul sifat-sifat yang baik sehingga menutupi sifat-sifat jelek yang ada pada sifat tersebut. Kodrat zaman diartikan sebab bahwa guru kita harus membekali keterampilan pada murid sesuai samanya sehingga mereka bisa hidup. Yang keempat, budi pekerti menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Budi pekerti adalah perpaduan harmonis antara cipta kognitif, karsa afektif, dan karya psikomotor. Pendidik harusnya memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya. Ingarso sung tulodo. Dan yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Permainan dapat digunakan sebagai bagian pembelajaran di kelas agar anak menjadi senang dan tidak merasa jenuh selama mengikuti proses pembelajaran di dalam ruangan kelas maupun di luar lingkungan kelas. Dan kita tiba pada refleksi. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa pembentukan karakter murid bukan tanggung jawab guru. Tetapi setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa sebagai seorang guru, saya memiliki tanggung jawab hakiki dalam pembentukan karakter yang baik pada seorang murid. Yang dilakukan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan harus berpusat pada anak dengan memberi kesempatan kepada anak untuk berkreasi sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta mengedepankan semboyan ingar sosung tulada, ing maju mangun karsa dan tuturi handayani. 2. Pendidikan harus menyenangkan dalam proses belajar mengajar dan sehingga tercipta suasana menyenangkan dalam cara belajar sambil bermain. 3. Membangun kolaborasi yang komunikatif antara guru, murid, dan orang tua sehingga motivasi murid atau anak menjadi tinggi untuk mencapai kebahagiaan dan pencapaian akademik yang baik. Akhirnya, terima kasih dan saya menyampaikan tabea dan salam bahagia untuk kita semua.